ditampilkan di e-learning. Baik, semuanya kita lanjut ke sesi penilaian tengah semester 1. Nah, untuk penilaian tengah semester 1, saya beri waktu untuk kalian menyiapkan LKS. Ya, silakan. Kemudian kalian siapkan juga alat tulis untuk menulis. Kalian tinggal coret saja jawaban yang saya sampaikan. Jangan sampai nanti kalian itu tidak mendengar atau tidak melihat tampilan yang di layar. Nah, saya sarankan kalian gunakan pensil atau ballpoint. Ya, kalau alat tulis, kalau bukan alat tulis, bisa kalian tidak menggunakannya. Saya hanya sekadar melihat saja. Saya kira kalian cepat lupa. Ya, itu. Jadi tolong untuk diperhatikan baik-baik. Saya akan memberikan jawaban ya. Ini jawaban yang untuk penilaian tengah semester. Jadi soal saya ambil dari sini ya. Kebetulan saya yang bikin soal. Dan saya tidak mau ada nilainya dikurang dari 100 ya. Kalau bisa semuanya nilainya 100. Oke. Nah, bagi yang kurang dari nilai 100 atau nilainya misalkan cuma dapat 50, 20, 30, saya yakin kalian akan suruh ikut remedial ya. Nah, remedial itu yang memerintahkan atau yang menginstruksikan atau yang memutuskan itu adalah sekolah. Jadi kalian tidak bisa menolak. Untuk kelas 12, penilaian tengah semester 1, ulangannya adalah ada di halaman 19. Kalian bisa buka LKS bagi yang sudah menyiapkan. Itu halaman 19 atau di LKS. Kalian bisa lihat di halamannya. Ini saya tunjukkan halamannya. Ya, halaman 19. Ya, jadi kalian silakan buka halaman 19 di LKS. Bagi yang belum punya LKS ya segera diambil ya, karena penting sekali untuk penyelesaian kalian selama pembelajaran hari ini dan juga seterusnya sampai bulan Maret selesai ya. Maret itu kan ada ujian sekolah ya. Itu juga nanti sebagian besar nanti kita juga ambil dari LKS juga. Karena kalian hanya punya LKS. Silakan kalian buka halaman 19. Nah, di situ akan saya informasikan untuk penilaian tengah semester nomor 1. Nomor 1 ini ada pada rak buku ya. Di situ ada pada rak buku. Ada pada rak buku gitu ya. Nah, pada rak buku terdapat 11 majalah, 9 buku resep dan 3 novel. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang perlu kalian hafalkan itu adalah kalimatnya, karena nanti itu soal acak ya. Jadi saya minta kalian hafalin kalimatnya gitu ya. Ya, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh. Nah, untuk pernyataan yang benar itu adalah jawabannya adalah D. Ya, jawabannya D. Ya, jawabannya D. 2 dan 4. Kenapa? Karena kalau dihitung, pertama banyak cara memilih majalah itu kan ada 11 majalah. Ya, berarti kan 11 majalah. Kalau di situ hanya yang nomor 1 itu hanya ada 9 cara, salah ya. Harusnya ada 11. Tuh yang pertama. Terus yang kedua, 9 buku resep. Di sini ada 9 cara buku resep. Oke, betul ya. Ini betul. Nah, tuh. Betul. Tapi kalau yang nomor 1 ya, yang ini salah ya. Harusnya kan bukan 9 tapi 11. Kemudian ada 9 cara memilih novel. Ingat novel ada berapa? Ada 3. Berarti kan nggak mungkin kita milih nomor 3 ini. Oke. Kemudian ada 23 cara memilih bacaan. 23 cara memilih bacaan. Betul tidak ada 23? Kita hitung aja jumlah seluruh bacaannya. 11 nanti ditambah 9 ditambah 3. Ini jumlahnya totalnya ada 23. Jadi betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 gitu. Itu pembahasan singkatnya. Jadi kalian nggak perlu merasa ini ya, merasa bingung gitu. Itu cara ngerjainnya gimana gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini nomor 1 D ya. Silakan kalian tulis di LKS. Lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2
Pada sebuah kotak terdapat 5 bola dengan angka 1, 2, dan seterusnya sampai angka 5. Titik-titik ini artinya seterusnya ya. Seterusnya. Oke. Jika diambil sebuah bola dari dalam kotak tersebut, peluang terambil bola bilangan genap atau bilangan prima adalah, nah untuk bilangan prima itu kalian menggunakan gabungan ya. Jadi ada peluang, ya, ada peluang A gabung B, gitu ya. Ada peluang A gabung B. Gitu. Ini pakai rumusnya yang ini. Kemudian nanti kalian cari di situ ada peluang A, nanti rumusnya itu ada peluang A, nanti ditambah peluang B. Kemudian dikurangi peluang iris B. Nah, maksudnya bagaimana? Ini kalau ada peluangnya kayak gini. Kan ini ada 5 tuh. 5 bola. Ya berarti semuanya 5 kan. Pembaginya 5 semua. Berarti peluang A-nya berapa? Peluang A itu berarti kan A itu adalah kejadian yang terambilnya bola bilangan apa gitu ya, bilangan genap. Kalau genap ada angka berapa aja genap? Genap itu kan ada 2, 4 ya. Ada 2 ya. Nah, jadi A itu peluang terambilnya bilangan genap. Kan genap sama ganji, sama prima ya. Kalau genap itu bilangannya berapa saja kalau genap? Anggaplah yang A itu adalah bilangan genap ya. A itu berarti ada 2, ada 4. Nah, untuk yang B itu adalah bilangan prima. Prima itu apa aja sih? 2, 3, 5. Nah, 2, 3, 5. Ingat bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain. Kalau 4 masih bisa dibagi 2, habis. Kalau 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, 2 dibagi dengan angka itu sendiri, 2 sendiri. Jadi A sama B, A ini berarti ada 2 biji, ya, ada 2, yang ini ada 3. Berarti peluang A itu adalah 2/5, peluang B-nya itu adalah 3/5. Ya. Dan 3/5 gitu ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau menghitung kan tinggal dimasukin tadi rumus ya. Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kalau irisan itu berarti yang ada bilangan yang sama gitu. Ada bilangan yang sama. Ini saya besarin dulu. Jadi dalam menghitung itu kalian bisa menghitung. Oke, saya gedein ya. Dalam menghitung itu kalian bisa menggunakan peluang gitu ya, peluang A, peluang B, peluang A iris B. Jadi ini peluang A sendiri kita tulis. Peluang A itu berarti bilangan genap kan 2 sama 4. Berarti 2/5. Peluang B-nya tadi berapa? Peluang B itu 3 ya. Peluang B-nya kan 2/5 karena bilangan prima. Berarti 3/5. Kemudian peluang A iris B, peluang A. Jadi kalian harus menghitung peluang A irisan B-nya berapa. Nah, peluang irisan A irisan B-nya itu sendiri berarti kan dari angka 1 sampai 5 yang masuk di A dan masuk di B itu ada berapa? Ya berarti ada angka 2 saja kan. Hanya angka 2 saja berarti 1. Itu berarti kan 1/5. Nah, dari sini kita tinggal ini dijumlah, kemudian dikurangi sama 1/5. Berarti kan 2 tambah 3 ketemunya 5 dikurangi 1 berarti 4/5. Jawabannya adalah yang D. 4/5. Nah, rumusnya ada di PA gabungan B ya. Kenapa pakai PA gabungan B ya? Kadang-kadang kalau ada kata atau itu artinya digabung atau dijumlah. Jadi rumusnya ada di PA gabung B. Kalian bisa buka di LKS. Ada. Dan itu sudah saya jelaskan ya sedikit di sini. Kalian bisa bertanya jika ada pertanyaan. Oke, nomor 2 jawabannya adalah 4/5. Jawabannya D. Oke, lanjut. Kita akan nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada satu kelompok terdiri atas 6 orang, akan dipilih 2 orang. Maka kalian cukup
buat perhitungannya itu menggunakan permutasi ya, karena di sini dipilihnya 2 orang, ada yang sebagai ketua dan wakil ketua. Permutasi syaratnya adalah tidak bisa diulang, jadi tidak dikembalikan. Berarti kalau udah orang satu terpilih, maka orang kedua, orang satu lagi tidak boleh dipilih lagi. Itu syarat menggunakan rumus permutasi. Rumus permutasi simbolnya sudah saya jelasin di sebelumnya juga. Jadi hurufnya pakai huruf P, nggak apa-apa, di sini saya jelasin ulang. Jadi P itu adalah permutasi. Nah, simbolnya kalau di sini, kalau di LKS itu berarti menggunakan huruf P. Nah, berarti berapa orang totalnya? Ada 6 orang, berarti 6 orang, P diambil 2. 6 P2 itu berarti 6 faktorial ya, per 6 kurangi 2 faktorial, seperti itu. Jadi ketemunya 6 kurangi 2 itu berapa? 6 kurangi 2 kan 4 faktorial. Berarti kita cukup menghitung secara menurun. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Maka tinggal dicoret saja kan, 4 dengan 4. Berarti 6 kali 5 berapa? Itu jawabannya 30. Nah, kemarin yang sudah saya masukkan itu, yang sudah saya masuk ke ruangan itu kan kemarin tatap muka cuma 3 kelas lah. Tapi yang kelas yang 12 TKR 3 kayaknya karena jam terakhir jadi kurang fokusnya. Jadi lebih fokusnya yang jam pagi. Jadi 2 TTL 2, 12 TTL 2 satu kali. 12 TTL sama 12 TKR 6. Kalau nggak salah itu 2 kelas itu yang kemarin tatap muka dengan saya. Itu saya sudah sampaikan bahwa untuk soal itu penentuan semester saya ambil dari LKS. Di LKS nanti akan saya jelasin lewat limit. Nah, pada hari ini kita jelaskan. Oke, itu jawabannya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah 30. Ya, jawabannya D. Oke. Berikutnya. Ya, saya hapus dulu. Untuk soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu kalian lihat di situ ada 10P2 per 5P1 ya. 10P2 5P1. Itu kalian tinggal menghitungnya menggunakan faktorial seperti biasa. Berarti ada 10, kita hitung 10 P2 dulu ya. Ini 10 P2 itu hasilnya adalah 10. Ya, ini 10 kurangi 2 berapa? 8 ya. Berarti nanti 10 faktorialnya sampai 8 ya. Untuk 9 8 per 8. Nah, berarti dicoret jawabannya kan 90 ya. Nah, ini 90. Untuk yang 10P2 kita simpan di sini 90 nilainya. Sekarang kita cari yang P1. 5P1-nya. Nah, kalau 5P1 di situ kita tinggal menghitung saja. Berarti untuk 5P1 berarti kan 5 kurangi 1 itu 4 ya. 5 kurangi 1 itu kan 4. Jadi untuk yang 5P1 kita kurangkan dulu aja, caranya kan biar agak sedikit cepat aja. Jadi kita kurangkan dulu 5 kurang 1 4, berarti nanti 5 ya kali 4 faktorial per 4 faktorial. Dicoret berarti jawabannya 5. Jadi yang bawah 5 ya, yang bawah 5. Berarti 90 per 5 berapa? Nah, 90 per 5. Jadi jawabannya adalah 18. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Ya, jadi kalian jangan lupa LKS disiapin ya, nomor 4 kita jawabannya E. Nomor berikutnya. Banyak kata yang dapat disusun dari huruf PALAM atau PALAM ya. Banyak susunan huruf yang dapat dibuat ya.
Falam. Falam itu berarti kita lihat hurufnya dulu ya, hurufnya dulu. Ini hurufnya ada berapa huruf totalnya? Ya, ada 1 P, 2A, 3L, 4A, 5M. Jadi ada 5 huruf totalnya. Berarti ada 5 huruf. Ya. Kemudian yang sama hurufnya adalah A ya, A-nya ini doang. Ini yang sama nih. Berarti diambil H-nya doang nih, A-nya itu 2. Berarti 5, 2. Nah, ini 5 kurangi 2 kan 3. Berarti nanti 5 mundur sampai 3 ya. Nah, 3 udah berhenti. Jadi 5 kali 4 aja langsung 20. Berarti jawabannya A. Ingat, jadi biar cepat aja langsung berarti 5 kurangi 2 itu 3. Berarti nanti mundurnya 5 sampai 4 saja. 3 nggak perlu dihitung. Berarti 5 kali 4, 20 gitu. Mundurnya mundur perkalian ya, bukan mundur perjumlahan. Jadi 5, 4, 3 itu artinya dikali-kali gitu. Kebetulan batasnya adalah 5 kurangi 2. Berapa batasnya? 3 tadi kan, 3. Maka 3 ini artinya dia batas, nggak boleh sampai angka 3 gitu. Jadi mundurnya hanya sampai angka 4 saja. Berarti dikalikan 5 dikali 4. Itu cara mengerjakannya biar cepat aja. Jawabannya nomor 5 itu A. Oke, berikutnya nomor 8. Berikutnya nomor 6. Untuk nomor 6, Eko, Maya, Dadik, dan Rati akan duduk mengelilingi meja bundar. Kalau untuk nomor 6 meja bundar ya, itu cara mengerjakannya adalah kalian karena mejanya bundar, ciri-cirinya adalah kata-katanya meja bundar. Kalau meja bundar, ini ciri-cirinya adalah meja bundar. Itu sudah otomatis kita faktorialkan saja. Ada berapa orang? Ada Eko, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Berarti tinggal berapa? Ya 4 dikurangi 1 aja, terus nanti difaktorialkan atau diperkalian mundur gitu. Ingat, tanda seru itu perkalian mundur. Berarti berapa? Kan 3. Ya, cuma 3 faktorial aja. Berarti 3 faktorial itu berapa sih? Ya berarti 3 kali 2 kali 1. Ya, batas maksimalnya adalah 1 ya. 3 kali 2 kali 1. Berarti berapa? 3 kali 2, 6. 6 kali 1 ya tetap 6. Jawabannya C. Kayak gitu. Jadi kalau meja bundar tinggal dikurangi aja jumlah total dikurangi 1. Udah gitu. Selalu. Itu rumusnya. N-1 tanda seru. Tanda seru ini faktorial. Oke, itu nomor 6. Ya, nomor 6 selesai. Berikutnya nomor 7 ya. Untuk nomor 7, seorang siswa diminta mengerjakan 5 soal dari 7 soal tersedia. Nah, untuk nomor 7, itu kalian cukup melihat pertama adalah secara acak itu. Secara acak. Kalau secara acak, otomatis tidak ada batasan, tidak ada aturan harus bagaimana gitu ya. Jadi kalian cukup mengerjakan menggunakan rumus kombinasi atau huruf C ya, kalau di LKS itu hurufnya C. Nah, kombinasinya berapa? Ya kita lihat dulu. Itu kan yang harus dikerjakan kan soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, dari berapa soal? Nah, di situ seorang siswa diminta mengerjakan 5 soal dari 7 soal yang tersedia. Berarti banyak cara pemilihan jika soal nomor 1 harus dikerjakan. Berarti kan kalau soal nomor 1 harus dikerjakan, sampai 4 ya. Oh, berarti tinggal 4 soal ya. Kan totalnya kan 5 ya, 5 soal ya. Totalnya 5 soal. Jadi soal siswa diminta mengerjakan 5 soal. Berarti kan yang wajib nomor 1 doang. Berarti 5 soal itu diambil 1. Karena dari 5 itu wajib mengerjakan soal nomor 1 gitu. Saya tadi salah tangkap ya. Banyak cara pemilihan jika soal nomor 1 harus dikerjakan, bukan nomor 1 sampai 5 gitu. Nomor 1 harus dikerjakan. Berarti kita ambil 1. Berarti yang anak harus mengerjakan dari 5 soal itu karena yang 1 dianggap wajib, berarti kan hasilnya boleh ngacak 4 ya, 4 soal dari bukan 7 ya, tapi 6. Karena kan diambil 1 ya dari 5 soal ini, dari 5 soal aja ya. Ini kan diambil 1. Nah, terus yang 7 soal juga diambil 1. Kenapa diambil 1? Kan nomor 1 ini wajib dikerjakan. Jadi kita ambil, anggaplah nomor 1 nggak masuk hitungan lah bahasanya gitu. Berarti totalnya adalah 6 kombinasi
4. Nah, kalau menggunakan rumus kombinasi, maka dia menggunakan rumusnya 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4, kemudian difaktorialkan, terus dikalikan lagi dengan 4 faktorial lagi. Jadi si 4-nya 2 kali. Ya 6-nya juga 2 kali sih. Tapi 6-nya yang bawah cuma 1, yang atas 1. Kalau 4 tuh di bawah semua. Diselisihkan dan dikalikan kembali. Nah, berarti hasilnya berapa ini? Nah, yang bawah aja dikurangi dulu. Ya. Ini cara cepatnya sebenarnya gini. Kalau ada rumus yang 6 kombinasi 4 tuh caranya seperti biasa diselisihkan dulu. 6 kurangi 4 itu berapa? Kan 2. Berarti nanti 6 itu batasannya sampai 4. Tadi dibagi 2. Nah, 2-nya nih 2 menurun nanti. Karena 2 faktorial kan. Berarti 6-nya sampai 4 batasannya. Berarti 6 kali 5. Berarti 4 nggak masuk ya, karena sudah ada di sini. Ini kombinasi. 6 kali 5 dibagi 2 faktorial. 2 itu menurun. 2 kali 1 gitu. Menurun sih perkaliannya. Berarti kan 6 kali 5, 30 bagi 2. Berarti berapa? 15 kan gitu. Cara cepatnya gitu doang lah. Jawabannya adalah yang A. Yang nomor 7. Oke, berikutnya untuk nomor 8. Untuk nomor 8 ada 5 orang direktur. Ya, nomor 8 itu ada 5 orang direktur duduk di sebuah meja yang berbentuk lingkaran. Ini kata kuncinya lingkaran. Ada 5 orang. Ambil satu aja, kemudian difaktorialkan. 4 ya, faktorialnya. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 12 kali 2, 24. Jawabannya C. Itu cara cepatnya gitu doang. Ya sebenarnya cara cepatnya banyak sih. Nggak cuman untuk soal-soal ini ya, soal yang lain juga ada sih. Oke. Jadi jawabannya untuk 8 C ya. Kemudian untuk nomor 9, nah untuk nomor 9 ada pada kantong. Ya, ada tulisan di situ, ada pada kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Pada kantong 2 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Untuk 9 itu kalian harus menghitung irisannya saja ya, peluang. Jadi peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi total keseluruhan kejadian. Pertama kita lihat dulu peluang kejadian yang A. Untuk peluang kejadian A itu, untuk peluang kejadian A, ya, untuk peluang kejadian A, maka kalian harus lihat dulu. Pertama adalah di sana ada peluang kejadian A itu kelereng putih. Ya, ini kejadian A itu berdasarkan kelereng putih, berarti kejadian B yang kelereng hitam. Namanya dan, ini bukan atau ya, berarti dikali. Ya, kalau dikali berarti diiris, bentuknya N. Kalau atau itu bentuknya U. Ya, jadi kalau ada kata-kata atau gitu, kalau ada kata-kata atau kayak gini, itu simbolnya adalah U. Tapi kalau ada kata-kata dan, itu simbolnya adalah N, kayak gini. Peluangnya digabung. Itu artinya dikali. Kalau atau itu dijumlah. Oke ya. Kita balik lagi. Jadi untuk mengetahui peluang kejadian A, kita cukup melihat kelereng putih aja peluangnya bagaimana. Kelereng putih itu kan ada 3 ya. Ada 3 kelereng putih. Maka peluangnya itu cuma 3 dibagi dengan totalnya ada berapa? Nah, total pada kantong 1. Peluang kejadian A itu pada kantong 1 kan. Berarti 8 ya. Karena di sini ada 5 kelereng merah. Jadi dijumlah jadinya 8. Nah, untuk peluang B itu pada kantong 2, itu kelereng hitam. Kelereng hitam itu di kantong B ada berapa? Hitam itu ada 6. Berarti 6 per jumlah totalnya berapa? 6 tambah 4, 10. Nah, karena ini ada kata-kata dan, maka ini tinggal dikali aja. Berarti kita kalau dikaliin 3 per 8 kali 6 per 10, perkaliannya bagaimana? Ya berarti 3 kali 6, itu hasilnya adalah 18 per 8 kali 10 gitu. Jadi atas dengan atas, yang atas dengan atas dulu, itu jadi hasilnya 18, yang bawah sama yang bawah. Ya, kayak gini perkaliannya. Jadi 8 kali 10 berarti 80. Nah, 18 per 80 itu bisa kita sederhanain.
Apa itu maksudnya disederhanain? Dibagi dengan bilangan yang sama, tetapi hingga nilai terakhir, hingga menyisakan angka terakhir. Bagaimana kalau kita lihat 18 kira-kira dibagi berapa? Kalau dibagi 2 kan 9, 80 dibagi 2 itu 40. Nah, 9 dibagi 2 nggak bisa ya. 9 dibagi 3 bisa, tapi yang bawahnya kan 40 dibagi 3 nggak bisa, hasilnya koma-komaan tuh nggak boleh. Nah, maka 18 per 80 tadi bisa kita sederhanakan hanya mentok di 9 per 40 alias huruf E ya jawabannya. Tuh. Jadi nomor 9 jawabannya E. Oke, nomor 10. Kita lanjut nomor 10. Untuk nomor 10 sendiri ini kita menghitung ada 2 buah dadu ya, buah dadu. Ya, ada 2 buah dadu gitu ya. Dilempar undi secara bersama sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah, nah untuk kejadian ada 2 buah dadu, kemudian dilempar dadu itu total berarti ada berapa itu? Nah, kalau total ada 2 buah dadu itu berarti kan kalau muncul mata dadu jumlahnya itu adalah kalau mata dadu satunya 1, dadu yang kedua mata dadunya 1 juga, berarti kan 1 tambah 1 2. Kalau yang dadu 1 muncul mata dadunya 2, terus dadu yang kedua mata dadunya itu munculnya 5, misalkan jumlahnya jadi 7. Nah, cara menyelesaikan jumlah mata dadu begini sih bagaimana? Ya kita menghitungnya dengan menggunakan cara mata dadu tadi ada 9, berarti kan kalau 9 kita cuma hitung aja begini. Misal di sini ada untuk 2 dadu. Nah, kan ada 2 dadu, itu berarti kan kalau dia muncul mata dadunya 1 sama 1 berarti kan 2. Itu kita hitungnya berarti 1 itu kita hitung nah, 19. Itu berarti kita hitungnya ini kan ada bisa dengan cara yang paling sederhana itu kita ambil yang pertama itu 2. Nah, ini kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Bentar. Ini adalah ini adalah banyaknya ya. 5, 6, 5, 4, kok jelek. 4, 3, 2, 1. Nah, berarti ini kita mulainya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebentar. 9, 10, 11, 12. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini maksudnya, untuk perhitungannya, ini tabel awalnya saya bikin dulu tabelnya 1 sampai 1 lagi gitu. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus mundur lagi 5, 4, 3, 2, 1. Ini tabel rumus cepat aja. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu apa maksudnya? Jadi gini, yang jumlah mata dadunya 2 itu ada 1 ya. Jumlah mata dadu 2 tuh 1. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 1. Kalau mata dadunya 3 itu berarti ada 2 gitu. Kalau jumlah mata dadunya 4 berarti ada 3. Jadi yang dipakai yang atas. Gitu. Kalau mata dadunya 12 kan cuma 1. Kalau mata dadunya 2 kan cuma 1. Berapa aja? Ya kan 1 sama 1. Kalau mata dadunya jumlahnya 3 kan ada 2 ya, ada 2. Ada 2 itu siapa aja? Ada 2 itu berarti kan 1 dan 2 atau 2 dan 1 gitu.
Nah, berarti ini kalau kita hitung disuruh mata dadu 9, berarti kita cari 9 dan atau 11. Nah, atasnya berapa? 4 dan 2. Jadi ini jumlah aja. Berarti 4 tambah 2. Hasilnya kan 6. Bentar ya. Kan 6 hasilnya. 4 tambah 2 itu 6. Berarti kalau misalkan kita lihat berarti berapa totalnya? Ya, totalnya kan ada 36 dadu. Jadi jumlah mata dadu itu kalau di total, bukan jumlah mata dadunya, kalau dadunya itu di totalnya kan ada 6 mata dadu dikalikan 6 mata dadu yang lain. Itu kan 36 totalnya. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu 9 atau 11 itu totalnya adalah 6 per 36. Ini peluangnya. Ya, berarti berapa? Ya, 1/6. Jadi jawabannya adalah 1/6. C. Ya, peluang. Jadi 36 itu dari mana? 36 itu total keseluruhan. Jadi ada, kalau ada 2 buah dadu, masing-masing mata dadunya ada 6. Maka dipangkat 2 atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 6 kali 6. Kalau ada 3 buah dadu, berarti kan setiap dadu itu ada 6 mata dadu. Berarti kalikan sebanyak 3 kali. Berarti 6 kali 6 kali 6 kalau 3 buah dadu. Kebetulan hanya 2 buah dadu, jadi cukup 6 kali 6 saja. Oke, jawabannya yang C, 1/6. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan. Nomor 11 itu jawabannya kalian gunakan kombinasi saja. Kombinasi berarti yang pertama kombinasi, karena di sini terdapat 15 pelamar itu 9 putra, berarti sisanya berapa? Berarti kan sisanya 6 yang putri. Ya, karena ada 15 pelamar. Berarti kan ini diambil 9 gitu ya. Berarti sisanya berapa? 6. Berarti nanti yang putra berarti 5 kombinasi 9, berarti nanti 5 kombinasi 9, dan satu lagi karena ini dan ya, dia pakainya dan ya, pakainya ada kata kunci dan, maka nanti dikali kombinasinya masing-masing dikali. Kita cari 5 kombinasi 9 dan satu lagi kita cari 6 kombinasi 3. 6 kombinasi 3. Oke, berarti 5 kombinasi 9 dan 6. 5 kombinasi 9 itu kan 5 dengan 9 kan, apa 5 dengan 9? Bukan 5 dengan 9. 9 kombinasi 5 kebalik ya. Ini 9 yang paling banyak nih ya. 9 maksudnya jumlah totalnya ada 9 yang diambil 5 kebalik. Malah gampang sebenarnya kalau menggunakan kombinasi permutasi itu jelas yang paling gede itu sebelah kiri, kanan itu yang kecil. Oke, 9 kombinasi 5, 6 kombinasi 3. 9 kombinasi 5 berapa? Berarti 9 selisihkan dengan 5 dulu. 9 dengan 5 itu kan 4 selisihnya. Ya, selisihnya 4 tuh. Kemudian 6 dengan 3 selisihnya 3. Nah, berarti nanti 9 mentoknya sampai 5 gitu ya. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. Nanti totalnya kalau kita hitung, kalau di sini kayaknya nggak cukup ruangnya. Ya, jadi di sini totalnya adalah 2360 setelah dikalikan antara dua kombinasi tadi. Ya, kalian bisa cari sendiri kombinasinya. Itu nomor 11. Oke, berikutnya untuk nomor 12. Dari 7 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang. Nah, ini jawabannya untuk yang ini menggunakan permutasi. Ya, permutasi karena dia milih ketua, ciri-cirinya ya, milih ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu kan 3. Berarti kan cari 7 permutasi 3. Berarti 7 kurangi 3 itu 4. Nah, berarti nanti cukup, karena permutasi cukup 7 kali 6 kali 5. 4-nya nggak usah, karena ini batasnya sampai 4 doang. Berarti 7 kali 6, 42 kali 5. Jadi totalnya 210. Jawabannya B. 210. Yaitu nomor 12, jawabannya B. Selanjutnya nomor 13. Nomor 13. Nomor 13
Gading melemparkan sebuah dadu. Nah, nomor 13 itu dia menggunakan frekuensi harapan ya. Karena dia menggunakan frekuensi harapan, kita cari dulu mata dadu lebih dari 4. Mata dadu lebih dari 4 adalah, nah kalau mata dadu lebih dari 4 ya, maksudnya bagaimana mata dadu lebih dari 4? Maksudnya mata dadu lebih dari 4 itu kan ada, ini kan dadunya cuma 1. Berarti kan lebih dari 4 itu berapa sih? Ya berarti cuma berapa itu lebih dari 4 ya, 5 sama 6 doang. Ya 2 ya. Ya cuma 2 doang, karena kan dadu kan mata dadu maksimal 6. Di sini muncul mata dadu lebih dari 4, berarti kan 2. Nah, berarti ambil aja, berarti 2 per total mata dadunya ada 6, nanti dikali dengan 30. Nah, 36 dengan 6 kan diambil jadi 6. 2 kali 6, 12. Jawabannya B. Hanya itu aja. Jadi peluangnya sendiri, kejadiannya berapa kan cuma 2, karena dia mintanya mata dadu lebih dari 4. Ya udah otomatis 4 nggak masuk ya, karena lebih dari. Kecuali lebih dari sama dengan 4. Nomor 14. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil. Sebuah dadu, berarti kan hanya ada 6 mata dadunya. Peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil, berarti kan 1, 3, sama 5. Berarti ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Sedangkan jumlah mata dadu totalnya ada 6. Berarti kan cukup 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini kita sederhanain. Sama-sama bagi 3. Jadinya setengah ya. Berarti jawabannya C. 1 per 2. Oke, itu nomor 14. Nomor 15. Ya. Oke. Untuk soal 15, ada sebuah dadu ya dilempar 1 kali. Masih sebuah dadu, jadi masih sebuah dadu ya. Jadi kita cukup melihat peluangnya ya. Peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Oke, kita cek dulu angka genap. Angka genap itu kan cuma 2, 4, 6 ya. Angka genap itu 2, 4, 6. Berarti 3, peluang pertama 3. Ya, ingat ini ada kata-kata atau. Kalau kata atau berarti nanti dijumlah peluangnya si angka genap sama peluang si angka lebih besar dari 3. Berarti peluang yang pertama sendiri kita, peluang yang pertama itu 3 per 6 alias setengah karena genap. Peluang yang kedua lebih besar dari 3, lebih besar dari 3 kan 4, 5, 6 sama 3 ya. Yang PB-nya juga 3 per totalnya ada 6. Berarti kan setengah lagi. Nah, sedangkan irisannya ya, irisannya itu berapa? Irisannya itu berarti yang masuk ke atas apa ke bawah itu berapa gitu. Yang masuk ke angka genap juga masuk ke angka yang lebih besar dari 3. Kalau angka genap kan 2, 4, 6. Ya, yang lebih besar dari 3 itu 4 dan 6. 4, 5, 6. Berarti kan yang sama dengan angka genap 2 sama 4. 5 nggak masuk. 2 nggak masuk. Karena 2 itu lebih besar dari 3, nggak masuk ya di yang B. Berarti angka genapnya 4 dan 6. Yang lebih besar dari 3, 4 dan 6. Betul ya, 4, 6 itu. Berarti ada 2. Berarti untuk irisannya, berarti P A iris B-nya itu adalah 2 per 6 alias sepertiga. Oke, berarti tinggal dijumlah sama dikurangi irisannya. Ini dijumlah, kalau yang ini dikurang. Berarti setengah tambah setengah kan 1 ya. 1 dikurangi sepertiga. 1 dikurangi sepertiga berapa? Kalau 1 dikurangi sepertiga ya sisanya 2 per 3 berarti jawaban. Mana 2 per 3? 2 per 3 berarti yang A. Kayak gitu. Ya, kan setengah tambah setengah kan 1. 1 dikurangi A irisan B-nya tadi ini sepertiga. Kayak gitu. Oke, nomor 16 sekarang. Nomor 16, 2 buah dadu di
lemparkan bersama-sama satu kali peluang munculnya. Kalau nomor 16 ini kita peluangnya karena digabung gitu ya, digabung di sini, tapi dengan ketentuan seperti atas, seperti nomor 15, tapi beda. Jadi di situ ada ketentuannya itu kan, di situ ada dua kejadian, kemudian kita lempar. Kalau ada dua kejadian lempar dengan adanya dua dadu, berarti kan hitungannya peluang munculnya angka kedua dadu sama dengan 3, berarti kita cari yang jumlahnya 3 ya, berarti ya 1 sama 2 atau 2 sama 1 dibolak-balik doang ya, 1 dengan 2 atau 2 dengan 1, berarti kan hanya ada 2 aja untuk kejadian pertama. Kejadian keduanya itu adalah jumlahnya 10. 10 itu berarti berapa tadi? Kalau tadi dihitung di tabel kan hitungannya berarti kan ada jumlahnya, kalau 10 kan tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Berarti ada 3. Kalau tadi kalian ingat tabel, itu kalian cuma cukup itu pakai jari aja, mungkin lebih enak. Berarti ada 3. Untuk yang sama dengan 3 itu ada 2 peluangnya, 2 per totalnya 36. Kenapa? Karena ada 2 buah dadu ya. Jadi totalnya 36. Kemudian di jumlah dengan peluangnya angka mata dadu 10 itu ada 3 yang muncul, 3 per 36. Jumlahnya berapa? Berarti 5 per 36. Jawabannya E. Udah ada ketemu ya, jawabannya E. Oke, nomor 17. Nomor 17. Nomor 17 itu jika dinyatakan dengan notasi faktorial perkalian. Nah, ini yang mana yang betul? Nomor 17 jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya yang D. 15 faktorial per 9 faktorial. Kenapa? Kan 15-nya mentoknya cuma sampai 10. Berarti kan di bawahnya pasti 9. Pernya 9. Karena di sini 9 juga. Coret-coret gitu. Makanya 15 faktorial per 9 faktorial. Lanjut nomor 18. Dari kartu angka 4567. Nah, nomor 18 kita cepetin aja. Kita jawab E ya. Kita jawab E, 12. Jadi kartu angka ini kita berbeda-beda ya. Ya, 3 angka yang berbeda berarti kan ada 12 ya. Dari mana? Yaitu dari peluangnya, pakai pakai permutasi ya. Permutasi bisa, atau kaidah pencacahan aturan tempat juga bisa. Oke, berikutnya nomor 19. Ingat, untuk soal penilaian tengah semester hanya sampai 25 nomor ya. 19, banyak bilangan terdiri. Nah, untuk nomor 19 kita cepat aja langsung, itu jawabannya A. Nah, ini gampang sebenarnya sih kalau kayak gini nih, ada 3 angka berlainan yang dapat dibentuk dari angka 2, 4, 5, 6, 7, 9. Ya berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 permutasinya berapa? Kan ada 3 angka. 3 gitu. Kayak yang atas tadi, yang nomor 18. Berarti kan 6 kurangi 3 itu ada 3 gitu. Berarti kan 6 kali 5 kali 4. Kan mentoknya di 3 gitu. Berarti kan 30 dikali 4, 120. Itu caranya pakai permutasi. Ya, nomor 19 jawabannya adalah 120 ya. Kemudian nomor 20. Satu set kartu bridge secara acak diambil sebuah kartu dan pengambilan sebanyak 40 kali. 40 kali. Ya, itu nomor 20 jawabannya. Itu frekuensi harapan ya. Jadi terambilnya kartu keriting. Keriting itu ada berapa? Ya ada 13 ya. Soalnya kan totalnya untuk kartu bridge itu sebenarnya ada 54. 54 itu terdiri dari 13 kartu, 13 kayak gini ya. Jadi ada 13 itu 13 itu untuk yang misal hati, yang ini 13 lagi untuk yang lapis,
Kartu bridge itu kartu remi gitu ya. 13 lagi untuk yang kayak gini. Saya lupa, waru apa ya namanya. Nah, terus yang satu lagi adalah yang keriting gitu. Apa ya? Pokoknya gitulah ya. Bukan berarti saya suka judi ya. Enggak. Judi itu haram kata Pak Kiai. Nah, ini berarti kan 13, totalnya ada 54 ya. Nah, berarti kita cukup mencari yang terambil kartu keriting. Ya, berarti berapa? 13. Berarti 13 per 54 dikali 40. Berarti ambilnya 13 per 54 ya dikali berapa kali pengambilan? 40. Oh, 90 sih. 40 gitu. Maka hasilnya adalah totalnya berapa totalnya? Ya 13 kali 40 dibagi 54 ya 9,629 gitu ya. Koma-komaan gitu ya. 9,629. Ini bisa kita bulatkan dengan catatan apa? Lebih dari 5. 5 atau lebih dari 5. Kan 6. Nah, 6 di sini berarti lebih dari 5 ya. Berarti kita bisa bulatkan menjadi 9-nya tambah 1 jadi 10. Berarti kita jawabnya B. Oke. Terus nomor 21. Untuk nomor 21, kelompok remaja yang terdiri atas 10 pria dan 7 wanita akan dipilih 2 pria dan 3 wanita. Banyak cara pemilihannya adalah kalau untuk nomor 21 itu cara pemilihannya kita pakai kombinasi. Dan kombinasinya yang 10 pria diambil 2 pria gitu ya. 10 ini ya, 10 diambil 2. Nah, ini 10 ambil 2, yang 7 diambil 3 gitu. Pakainya kombinasi. Kemudian di sini kan pakai dan, berarti jangan lupa namanya dan itu selalu menggunakan kali. Berarti 10, cari dulu 10 kombinasi 2, kemudian nanti dikali dengan 7 kombinasi 3 gitu. 7 kombinasi 3 itu berapa? Berarti kan kita cari aja. Ini hasilnya tidak usah dihitung, kita hitung sendiri. Sini sudah saya hitungin P ya. 1575. Ini jawabannya yang nomor 21. Berikutnya nomor 22, ya bentar lagi selesai. Nomor 22. Untuk yang nomor untuk yang nomor 22. Nah, seorang siswa diminta mengerjakan 9 dari 10. Nah, untuk nomor 22 ini pakainya kombinasi ya. Ingat karena dia sudah mengerjakan secara acak dan tetapi nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini yang tadi saya salah fokus. Maksudnya yang ini tuh yang tadi saya bilang 1 sampai 5 ini kan wajib tuh. Berarti dari 10 soal ulangan anak diminta 9. Nah, karena di 1 sampai 5 itu ada 5 nomor itu. Berarti kan 9 itu diambil 10 nomor itu total 10 nomor itu nanti diambil 5 ya. Ini diambil 5 jadi sisanya 5. Nah, yang 10 diambil 5 sisanya 4. Berarti totalnya kombinasi 5 diambil 4 gitu doang. Maka hasilnya berarti 5 dengan 4 kan sisinya cuma 1. Berarti kan 5. Tinggalan. Tuh, berarti kan jawabannya B. Oke, nomor 22. Selesai. Kemudian nomor 23. Jika dinyatakan dengan notasi faktorial, perkalian 9, 10, 11, 12, nah ini naik gitu ya. Perkaliannya dia naik. Jadi kalau perkaliannya naik, maka perlu kita hitungnya juga itu sebenarnya dibalik aja gitu. Kan boleh, perkalian itu boleh dibalik. Berarti kan dari 12 ke bawah. Berarti kan kita ngitungnya 12 faktorial per, nah ini kan maksimalnya di sini berapa? 8 faktorial tuh di sini nih. Jadi kalau perkalian tuh boleh bolak-balik, kanan kiri boleh, itu mau ke kiri mau ke kanan gitu. Boleh. Berarti 8 faktorial kan. Karena 8 nggak masuk angkanya, nggak ada angka 8. Ini kan menurun 12, 11, 10, 9, 8 nggak ada. Berarti 12 per 8 faktorial, jawabannya E. Oke, nomor 24. Nomor 24 dari angka kartu ya, dari kartu angkanya 3, 4, 5 dan 6 dibuat bilangannya berbeda-beda.
kamu pakainya itu dengan syarat ada banyak bilangan tersebut yang kurang dari 400. Nah, kalau ada kata-kata kurang dari 400 atau apa gitu ada syaratnya ini, berarti kan kita cuma cukup mencari ini kan 400. Kalau 400 berarti kan angka yang pertama kita batasi 4 maksimal paling gede. Berarti kan ada 2 doang, 3 sama 4. Berarti aturan penempatannya ada 2. Ya, 2 gitu. Ya kan? Oke, kan aturan tempatnya cuma ada 2. Kemudian berikutnya ada yang ke angka keduanya. Ini kan ambilnya berarti kalau yang pertama sudah diambil angka 3, misal berarti sisanya 4, 5, 6. Berarti 3. Berikutnya yang terakhir karena udah diambil yang pertama yang kedua, berarti sisanya di sini 2. Itu 2 kali 3, 6, 6 kali 2. Ya. Oh, yang pertama bukan 2 ya, 1 ya, karena kurang dari 400, berarti nggak boleh 4 ya. Oke. Ini nggak boleh 4 nih. Berarti 1 doang ini, nggak boleh 4. Berarti kan angka 3 doang yang masuk. Berarti 1 kali 3 kali 6 jawabannya ya, nomor 24 jawabannya 6. Oke. Jadi nomor 24 jawabannya 6. Yang B berarti ya. Nah, jangan lupa nomor 24 jawabannya B. Nomor 25 terakhir. Ya, untuk yang nomor terakhir, nomor 25 ini itu jawabannya karena dia pakainya peluang gabungan, tinggal digabung aja, peluang terambil kartu jack merah atau kartu nomor 10 hitam. Jack merah itu kan cuma ada 2 ya. Jack merah itu hati sama lapis. Berarti kan 2 per total kartu ada 52 kartu. Nah, kenapa ada 52 kartu? Yaitu karena di sini totalnya 52 kartu, jadi 2 per 52 ya, kartu ini kartu bridge ya. Kemudian 2 di 10 hitam itu 2 juga ya. Hitam itu kan ada yang waru sama keriting itu hitam, jadinya 2 juga, jadi nanti 2 tambah 2 ada 4, jadi 4 per 52. 4 per 52 4 per 52 itu berarti dibagi aja disederhanain, jadinya berapa? 4 per 52 itu ya, 4 per 52 berapa ya? 1 per 13. Jawabannya cek. Oke, sudah. Untuk pertemuan Jimit hari ini untuk penilaian tengah semester itu ada 25 nomor, besok pilihan ganda semua, tidak ada isai, jadi aman dan tentram. Kalian cukup cari angka-angkanya dan soalnya itu yang mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, cukup tonton kembali Jimit ini. Kalau bagi yang ketinggalan, bagi yang sudah mengikuti dari awal mungkin sudah cukup ya, sudah cukup bisa ini ya, bisa ngikutin. Baik, itu saja untuk pertemuan saya hari ini. Saya cukupkan.